Yo, sini ngumpul semua yang pengen tahu kabar keuangan di dunia. Coba dah lu pada nonton berita ini. Kalau sampai lu nggak kaget, kesel, dan kecewa, wah kebangetan sih. Upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, sejumlah hal pun menjadi sorotan. Yang terbaru terkait anggaran penyelenggaraan upacara 17-an yang membengkak. Di antaranya dari sewa mobil yang kabarnya mencapai 25 juta rupiah per unit. Seperti apa sih sebenarnya duduk perkaranya? Gimana? Apa yang lu rasain? Apakah lu setuju atau enggak dengan rencana itu? Apa lu mikir rencana itu penting untuk menjaga citra negara kita dari para tamu? Atau lu lebih mikir, apa kabar ya rakyat-rakyat kecil saat tahu berita ini? Oke, yuk kita bahas aja fakta-faktanya di video kabar keuangan kali ini. Disclaimer, penjelasan di video ini netral ya, sesuai dengan fakta dan data yang gua kumpulin dari berbagai sumber portal berita. Oke, gas kita mulai. Nah guys, kebijakan kontroversial ini mulai diperbincangkan oleh publik setelah seorang ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia atau Asperda di Kalimantan Timur yang bernama Damun Kiswanto menyatakan kalau pihaknya itu dan Kemensetnek menandatangani nota kesepahaman mengenai pengadaan 1.000 unit mobil, yang mana 1.000 unit mobil ini akan digunakan untuk memfasilitasi mobilitas para tamu negara dan VVIP nih selama perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Oke, ia juga menyatakan kalau pihak Kemensetnek ini udah bayar uang di mukanya nih sebesar 50% dari nilai kontrak yang mereka setujui. Yang jadi permasalahannya adalah kok bisa di berita-berita itu harganya sampai 25 juta per hari. Mobil apa sih yang disewa dan kenapa bisa semahal itu? Oke, ternyata faktanya sesuai dengan yang diberitakan oleh Kompas, untuk memenuhi kebutuhan kendaraan sebanyak 1.000 unit ini, pihak DPD Asperda di Kalimantan Timur ini mengalami keterbatasan unit nih guys. Jadi mereka itu mendatangkan kendaraan tambahan dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, Palu, dan lainnya. Nah, inilah ternyata penyebabnya. Pengiriman mobil dari luar Kaltim itu katanya menimbulkan biaya tambahan yang tinggi banget. Itulah kenapa harga mobil rental di sana juga jadi meningkat drastis. Misalkan, Fortuner yang awalnya cuma 2,5 juta aja per hari jadi 5 juta. Hiace dari 3,5 juta per harinya jadi 15 juta. Dan yaps, terakhir adalah Alphard yang awalnya hanya 7 juta per hari menjadi 25 juta per harinya. Gila nggak sih? Oke sip, sekarang kita dah tahu nih kenapa bisa harga sewa mobilnya semahal itu. Buat lo yang masih ragu, harga sewa segitu tuh termasuk mahal nggak sih? Yuk kita coba bandingin aja sama-sama dengan harga sewa di kota-kota lainnya. Pertama, kita coba bandingin sama harga sewa mobil Alphard di kota Jakarta. Coba gua ambil satu perusahaan sewa mobil Alphard di Jakarta. Namanya jrarental.com atau Jakarta Rental Alphard, milik PT Jasa Multiguna Sejahtera. PT ini matok harga sewa harian Alphardnya hanya sebesar 2,5 juta aja untuk 12 jam dan 5 juta untuk seharian penuh. Itu pun udah lengkap dengan sopirnya. Kedua, dari website sewainalphard.com, milik Jakren. Harganya berkisar 2 jutaan aja. Itu pun lengkap tuh sama supirnya. Gimana? Bedanya jauh banget kan? Next, kita coba geser ke Surabaya. Melalui website sriwijayarencar.com, PT Sriwijaya Dinamika Perkasa ini matok harga sewa harian Alphardnya itu hanya sebesar 2.250.000 aja. Itu pun udah termasuk sopir, BBM, tol, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari website satriolangit.com. Bahkan di website ini hanya matok harga sewa Alphard sebesar 2-2,1 juta per harinya. Gimana? Makin jauh kan bedanya? Yang terakhir deh,
Coba kita geser lagi ke kanan ke kota wisata mancanegara di negara kita, yaitu Bali. Dari website balialpartrental.com, kita bisa lihat kalau harga sewa Alphard harian di Bali itu sebesar 3,8 juta aja. Itu pun udah lengkap sama supir dan BBM-nya. Gimana? Tetap masih jauh kan kalau dibandingin sama harga 25 juta itu. Oke sip, sekarang kita udah tahu nih apa yang bikin harga sewanya sangat mahal dan gimana perbandingannya dengan di kota lain. Selanjutnya, kita coba bongkar juga gimana sih tanggapan dan konfirmasi dari pihak-pihak pemerintahnya. Oke guys, lanjut. Pihak yang pertama, Mensesnek, melalui Pak Pratikno. Ia angkat bicara nih soal kritik harga sewa mobil Toyota Alphard yang tembus 25 juta per harinya. Ia mengatakan bahwa ya itu kan lokal, pasar lokal, bukan kita. Dan kita juga besok nggak akan menggunakan itu kan, kita akan menggunakan bus. Nah gitu ungkap dari Pak Pratikno. Ia juga mengatakan kalau akses transportasi dari Balikpapan ke IKN ini masih banyak kendalanya nih. Kayak tol belum beres sepenuhnya, bandara juga belum. Jadi banyak keterbatasan soal akses transportasinya di sana. Oke, pihak yang kedua, giliran Pak Setia Utama, seorang sekretaris utama Kemensetnek, yang menanggapi berita ini nih. Ternyata guys, ia membantah nih kabar tersebut. Katanya, Setnek tidak menyewa mobil, termasuk Alphard sejumlah 1.000 unit. Karena kami akan menyediakan angkutan bus untuk undangan yang akan menghadiri upacara HUT RI di IKN. Nah gitu ternyata. Ia juga bilang, kalau jumlah bus yang disewanya juga gak sebanyak itu. Jadi tolong konfirmasi lagi ke Asosiasi Penyedia Kendaraan Kaltim terkait angka itu. Wah, semakin seru nih. Ternyata kabar itu dibantah oleh pihak Kemensetnek-nya nih, melalui sekretaris utamanya. Jadi siapa ya yang benar? Oke, daripada pusing sendiri mana yang benar, ada tanggapan terakhir nih dari Kepala Staf Kepresidenan negara kita, yaitu Pak Muldoko. Sesuai dengan yang dikutip dari portal IDN Times, katanya gini nih guys. Kalau untuk National Day atau Hari Kemerdekaan, menurutnya gak ada yang mahal. Karena itu adalah hari kita. Tapi bukan berarti penggunaan anggaran negara kita itu suka-suka kita ya. Semuanya bisa dikontrol. Nah gitu guys. Ia juga mengatakan nih kalau akomodasi di IKN sana itu masih terbatas. Jadi ya wajarlah harga-harga kayak harga hotelnya pun cukup mahal. Nah itu dia pernyataan-pernyataan dari pihak pemerintah terkait berita ini. Masalahnya ada dari pihak pemerintah yang membantah berita ini. Dalam arti ya membantah bahwa pemerintah menyewa mobil Alphard seharga 25 juta per hari itu. Pertanyaannya adalah, mana nih yang benar? Bener gak tuh akan sewa mobil Alphard seharga 25 juta? Atau ternyata pakai bis? Atau bisa aja sewa tapi bukan Alphard? Sudahlah, terlebih benar atau enggaknya nanti kita bisa lihat perkembangan berita selanjutnya, oke? Tapi nih, kalau gua nanya pendapat lu, butuh nggak sih kira-kira negara kita nyewa mobil Alphard seharga 25 juta untuk merayakan hari kemerdekaan negara kita di ibu kota Nusantara? Lu boleh komen di bawah, alasan lu setuju, nggak setuju, atau mungkin ada saran lain. Oke guys, segitu dulu pembahasan di video kali ini. Video ini akan masuk ke playlist Kabar Dunia Uang. Kalau lo suka kabar-kabar keuangan seperti ini, lo bisa cek-cek di channel ini. Oke, di situ juga ada fakta dunia uang dan mengenal dunia uang. Subscribe channel ini kalau lo enjoy dan merasa konten-kontennya bermanfaat buat lo. Like kalau lo suka, share juga biar banyak orang yang tahu kabar keuangan terbaru di dunia. Oke, dah segitu dulu. See you next video.